Hai, konnichiwa Niko Tomo. Apa kabarnya nih? Pasti sehat selalu kan bagi yang mendengarkan dari rumah, dari kampus, dari kafe, dari mana saja. Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Baik, perkenalkan namaku Raihan Anantiariskulo. Kali ini tugasku menjadi MC Nikiasto di acara Starter Pack Niko Shiki bersama Nikiasto. Apa kabarnya nih Niko Tomo? Kita kedatangan tamu spesial dari Niko Shiki. Siapa nih kira-kira ya? Bisa memperkenalkan diri? Oke, halo selamat siang Niko Tomo, konnichiwa. Aku perkenalkan, nama aku Muhammad Awa Fadil. Aku dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang angkatan 2020. Nah, seperti yang Mas Rehan bilang tadi, aku perwakilan dari Niko Shiki yang kebetulan diamanahi sebagai ketua pelaksana tahun ini. Baik, wah pasti sehat ya Davasan sekarang. Untuk tema kali ini kita akan membahas tentang etika. Wah, tentunya tema ini sangat menarik ya. Dan bermanfaat sekali buat Niko Tomo yang akan berkuliah di Penjep selama 4 tahun. Davasan sendiri sekarang mau masuk semester 5 kan ya? Iya, aku sekarang semester 5. Nah, pastinya udah tahulah etika untuk berhadapan dengan dosen, senpai, teman sejawat, atau orang-orang yang berkaitan dengan perkuliahan kita di sini. Oke, langsung saja kita tanya-tanya sama Davasan. Untuk pertanyaan pertama ini ya, menurut Davasan sendiri seberapa penting sih mempelajari etika yang berlaku di dunia perkuliahan? Oke, seberapa penting kita mempelajari etika di dunia perkuliahannya? Oke, menurut aku itu penting banget. Kalau dari skala nilai sih ya, itu sampai 10. Tapi kalau dari anak-anak zaman sekarang bilangnya sistem, tapi dia beretika. Itu menurut aku 1000 banding 1 ya. Ya, wah parah banget sih. Itu penting banget. Nah, kenapa? Karena kalau kita punya ilmu yang dinamakan etika ini, kita dapat mempermudah diri sendiri dalam berinteraksi, bersosialisasi, maupun kita mencari koneksi. Ya nggak sih? Iya, betul dong. Karena itu, di lingkungan tersebut kita nggak hanya bertemu teman, tetapi bertemu dosen juga, dan kita di situ belajar, bukan nongkrong yang santai-santai. Nah, dengan kita bisa menyesuaikan hal itu, dampak yang kita dapat banyak banget nih. Nah, contohnya itu apa sih dampak yang kita dapat? Kalau dari pihak kita bisa beretika dengan dosen gitu, kita bisa beretika baik dengan dosen, kita dilihat baik dengan oleh dosen, kita dapat koneksi baik nih sama dosen. Koneksinya tuh bisa kita dapat dalam hal apa? Dalam hal bisa kayak bimbingan skripsi kita dipermudah. Kita bisa nanya-nanya tentang apa yang kita bingungin gitu. Dengan dosen dosennya itu kayak sungkan dengan kita karena nggak tahu kita siapa, apalagi aku yang kata itu masih online ya, jadi belum bisa bertemu dosen secara langsung, jadinya mempersulit aku untuk berinteraksi dengan dosen secara langsung. Jadinya etika ini sangat dibutuhkan sih menurut aku. Nah, dan juga kita bisa kayak dapat koneksi dengan dosen dengan apa ya, kita bisa dibantu. Misalnya kita kurang duit nih, terus ada tawaran dengan dosen, mau jadi asisten dosen nggak gitu. Nah, itu bisa membantu keuangan kita untuk ya berkuliah di Malang ini, spesiali anak rantau gitu. Kalau kita, tapi etika ini juga bisa berlaku untuk teman-teman. Contohnya aku anak rantau yang dari Jakarta pindah ke Malang. Dan di Malang kan orangnya pasti beda kan sama anak di Jakarta. Nah, itu kalau aku bisa menyesuaikan, pastinya aku dapat teman-teman yang ada di Malang, bukan hanya yang aku bersosialisasi dengan anak-anak Jakarta doang lagi, melainkan bisa bersosialisasi dengan anak Malang, anak luar Malang juga, bukan anak Jakarta doang. Nah, itu pentingnya etika sih menurut aku. Baik, terima kasih atas jawabannya Davasan. Etika dalam perkuliahan itu memang sangat penting ya untuk diketahui dan dipraktikkan. Nah, menurut Davasan sendiri, bagaimana sih etika yang baik ketika berhubungan dengan dosen? Apakah ada waktu tertentu dan bagaimana caranya? Silahkan bisa dijawab. Wah, ini pertanyaan yang pas banget buat mahasiswa online seperti aku 2 tahun sebelumnya, yaitu waktu dan bagaimana caranya ya. Iya.
berkaitan dengan waktu, pastikan ada dosen yang nggak mau dihubungi saat weekend gitu ya. Dan ada dosen yang udah offline WA-nya atau ya media sosialnya misalnya di atas jam 6, di atas udah sore hari sampai malam gitu. Nah, itu kita perlu mengetahui dosen-dosen yang seperti itu. Dengan kita mengetahui kepribadian dosen seperti itu, kita bisa dapat menyesuaikan diri kita nih. Oh, aku butuh dosen, mau menghubungi dosen ini. Harusnya jam berapa sih enaknya? Harusnya jam berapa sih bolehnya gitu. Nah, biar kita nggak salah paham dan nggak merepotkan dosen tersebut. Nah, makanya dari itu aku mempelajari gitu, atau udah tahu beberapa dosen yang memang harus dihubungi saat weekdays aja, dan misalnya nggak boleh sore banget atau nggak boleh malam. Nah, itu kita perlu ketahui. Nah, saat kita mengetahui hal tersebut, kita bisa meminimalisir adanya kesalahpahaman yang terjadi di antara mahasiswa dan dosen tersebut, sehingga hubungan antara mahasiswa dan dosen tersebut bisa berjalan dengan baik, dan pertanyaan yang kita ajukan bisa dijawab dengan baik tanpa adanya masalah di kedepan harinya gitu. Begitu sih menurut aku. Wah, jawabannya sangat membantu sekali dari Davasan ini. Dan untuk Nikotomo, tidak hanya Nikotomo saja sebenarnya, untuk mahasiswa semester 3, 5, 7 atau ke atas juga harus diperhatikan juga ya jamnya, agar dosen itu menganggap kita sopan, baik, dan mempermudah kita dalam mengurus segala urusan perkuliahan, menyelesaikan tugas, skripsi, KKN, P4, dan semacamnya. Pokoknya jangan sampai lupa untuk Nikotomo yang terutama ya. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana sih perasaannya Davasan saat pertama kali berinteraksi sama dosen? Pertama kali berinteraksi dengan dosen ya, itu sangat, kalau kata Anya itu sangat waku-waku sih, sangat dakdikdurder ya. Nah, kalau pertama kali itu kita kan aku kan mahasiswa online ya. Aku sebenarnya ya belum pernah berinteraksi secara offline dengan dosen. Tapi kalau berinteraksi aku cukup sering, dan pertama kali itu yang pasti deg-degan banget, dan kita harus menjaga attitude kita dan etika kita gitu. Tadi aku sempat lupa, kayaknya aku belum sempat notice tentang gimana sih kalau kita berinteraksi dengan dosen pertama kali gitu. Yaitu yang pasti kita harus mengenalkan diri kita ya. Kita namanya siapa, dari mana, prodi apa, angkatan berapa gitu. Jadi kita harus jelas, kita harus memperkenalkan diri dulu sebagaimana kita gitu. Nah, jangan lupa kayak salam, selamat pagi, mohon maaf mengganggu waktunya gitu-gitu. Yang mana itu sebagai awalan kita dalam memulai interaksi dengan dosen. Itu khususnya secara online ya. Khususnya secara online itu ada format yang harus kita tahu untuk menghubungi dosen secara online gitu. Nah, dengan kita tahu format itu, kita pasti terhindar lah dari berbagai masalah yang bakal datang saat kita berinteraksi. Nah, itu kita perlu ketahui juga format-formatnya. Yang pertama tadi ada salam, ada bisa dilanjutkan dengan mohon maaf, terus perkenalan diri, nama kita siapa, dari prodi apa, angkatan berapa, dan selanjutnya itu tujuan kita untuk menghubungi dosen tersebut itu apa. Jadi tujuan kita, setelah kita udah menyampaikan tujuan kita itu, kita pasti akhiri dengan salam lagi dan terima kasih. Nah, misalnya emang itu urgent ya, atau kita perlu, mungkin bisa dihubungi lagi. Misalnya kamu hubunginya itu pagi hari, bisa dihubungi lagi misalnya siang atau sore harinya. Tapi kalau kamu hubunginya sore hari, bisa kamu hubungin lagi dosennya itu besok paginya. Jangan kamu paksa, kamu hubungin lagi 2 kali di waktu yang sama gitu. Seperti itu sih.
Wah, tadi kan kita udah bahas tentang dosen nih. Nah, kalau berhubungan sama senpai itu gimana ya etikanya? Oke, senpai ya. Ini penting juga sih karena ada senpai yang kita udah deket, ada senpai yang kita belum tahu banget perilakunya kayak gimana. Nah, kalau dari aku ya, untuk menghubungi senpai yang belum kita kenal itu, pasti kan kita pas udah tahu 1 atau 2 senpai yang udah kita deket gitu. Nah, aku biasanya bertanya kepada senpai itu, nah, Kak, kalau senpai ini dihubunginya harusnya kayak gimana sih, orangnya kayak gimana. Jadi kita mengumpulkan informasi terlebih dahulu tentang senpai itu sebelum kita menghubunginya, biar nggak terjadi kesalahpahaman saat kita menghubungi dia. Kayak misalnya kita terlalu masang penghalang antara kakak tingkat dan adik tingkat, kita terlalu sopan, kita terlalu asik atau terlalu santai. Nah, itu harus kita harus kita perhatikan gitu, biar kita nggak menimbulkan kesalahpahaman yang malah nanti senpainya nggak mau jawab atau senpainya malah marah-marah gitu. Itu bisa diperhatikan seperti itu sih. Jadi untuk berhubungan sama senpai itu juga perlu memperhatikan bahasa sama waktunya ya tadi. Iya, pastinya dong. Oke, berarti selanjutnya nih, kira-kira Mas Dava ini pernah nggak ada keadaan urgent atau genting gitu, terus minta tolong ke senpai? Bisa diceritakan pengalamannya? Kalau keadaan urgent pasti ada ya. Pasti, apalagi aku lagi megang Nikoshiki ini. Kira-kira bisa nggak sih kita nanya ke senpai kalau lagi urgent gitu ya? Itu menurut aku bisa banget teman-teman, bisa banget. Karena kalau kita urgent kan sesuatu urgent, pasti urgentnya kenapa nih? Karena udah malam. Kita udah malam ya udah nggak bisa ngubungin dosen kan. Nah, satu-satunya cara kita untuk menyelesaikan hal urgent tersebut ya kalau nggak nanya temen, nanya ke senpai gitu yang udah berpengalaman tentang hal-hal yang kita permasalahkan gitu. Misalnya kalau aku tentang Nikoshiki. Nah, kalau kita di sini urgent dan masalah dengan waktu gitu, kalau kayak aku kan masalah dengan waktu karena udah malam yang kata itu. Udah malam. Di sini yang perlu kita perhatikan ya. Di sini tata bahasa kita dan cara kita berkomunikasi sama senpai itu, karena di sini kita yang butuh ya. Kita yang butuh, kita yang berkoordinasi dengan senpai, kita yang bertanya dengan senpai tentang masalah kita. Nah, karena kita membutuhkan jawaban senpai ini, ya kita harus menempatkan diri kita sebagaimana kita yang butuh, dan senpai itu ya kita perlakukan dengan hormat lah gitu ya. Nah, ya sebagaimana kita kan yang butuh di sana. Jadi kita harus hormat, kita harus sopan, dan kita harus tahu apakah senpai itu lagi sibuk apa enggak. Nah, kita bisa baru berkomunikasi dengan senpai. Bisa tanya sama senpai apa masalahnya, tujuannya apa, bagaimana cara solusinya gitu. Menurut aku itu sih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, ini tadi kan kita sudah bahas tentang hal urgent Mas Dava ke senpai. Nah, kalau misal kayak gini, ada kejadian tidak terduga, tiba-tiba ada dosen atau senpai atau teman seangkatan gitu punya urgensi sendiri atau keadaan genting yang konteksnya menghubunginya ke Mas Dava. Itu kira-kira gimana ya? Bisa diceritakan dong? Wah, ini ceritanya seru banget sih. Ini cerita seru banget karena baru kejadian akhir-akhir ini. Itu sangat tidak bisa diprediksi, sangat kaget ya, dan sangat seru sebenarnya, dan itu membuat perasaan aku tuh roller coaster seperti itu teman-teman. Nah, ya ada suatu saat dimana aku mengikuti kegiatan. Nah, kegiatan itu yang mengharuskan aku dengan dosen itu berinteraksi secara ya hampir setiap hari lah gitu. Nah, ada suatu saat dimana dosen itu ada urgensi dengan aku dan teman-temanku. Tiba-tiba menelpon. Nah, terus menelpon. Apa ini? Aku kaget, aku tidak diberitahu sebelumnya. Wah, aku dak-dik-duk der. Ya udah, karena itu dosen, kita harus menempatkan diri kita lah. Jangan ada bawa perasaan apapun. Kita harus tetap hormat. Kita harus tetap
sopan, kita harus tetap beretika. Walaupun itu urgensi yang emang kita nggak prediksi atau gimana, nah tetap kita harus berpunya etika, baik-baik sama dosennya. Karena dosen itu punya urgensi sendiri. Karena kalau kita punya urgensi kan kita pasti biasanya dadakan juga kan. Dan kita itu memang memerlukan dosen tersebut. Nah sebaliknya dosen itu memerlukan kita. Jadinya nggak mungkin dosen itu semena-mena dan kita juga nggak boleh semena-mena sama dosen tersebut. Itu yang aku rasakan saat ya ada hal yang tidak diprediksi seperti itu ya. Karena itu juga menjadi pengalaman kita dan pengetahuan baru. Bukan pengetahuan baru sih, karena emang dosen kan manusia juga ya teman-teman. Dosen manusia juga, bisa tempatnya salah, tempatnya lupa. Nah kalau ada tugas yang terlewat atau gimana dan harus menghubungi kita saat itu juga, ya memang harusnya sebaiknya saat itu, biar kitanya nggak telat, biar kitanya nggak salah juga gitu. Itu sih menurut aku. Oke, terima kasih jawabannya Davasan. Nah, untuk Nikotomo bisa diambil pelajarannya ya. Dan siap-siap nanti kalau misal ada kejadian serupa juga, jangan kaget dan tetap hormat kepada dosen atau senpai yang bersangkutan. Oke nih, pertanyaan terakhir ya Mas Dava. Kalau berhubungan dengan teman sejawat atau seangkatan gitu, ada etikanya juga nggak? Wah, ini juga pertanyaan yang menarik buat aku. Karena kan aku bukan dari Malang sendiri ya, kan UB ini di Malang. Aku bukan dari Malang seperti yang aku bilang tadi, aku dari Jakarta, dimana cara berbicara di Jakarta sama di Malang itu kan beda ya. Biasanya kalau di Jakarta itu pakai lu gue di sana. Dan di sini karena kebanyakan di Malang ini ya ada yang asli Malang, ada yang juga luar Malang, yang dimana pas datang ke sini pakainya aku kamu gitu. Aku jadi harus membiasakan diri pakai aku kamu. Dan itu menurut aku hal yang menarik karena kadang aku sama pas berbicara dengan anak-anak Jakarta teman-temanku, kadang aku malah jadi pakai aku kamu di sini. Itu suatu hal yang kita dapat saat kita bisa menyesuaikan diri gitu. Bisa menyesuaikan diri yang dimana kita tahu kita harus mengubah kebiasaan kita, mengubah etika kita saat ada di Jakarta ataupun ada di Malang, saat ada di daerah kata ataupun saat ada di Malang. Jadi etika itu membuat kita lebih mudah berinteraksi, lebih mudah bersosialisasi dengan lingkungan yang kita tempati gitu. Kita sekarang kan kita lagi belajar di sini. Nah, kalau kita nggak bisa berinteraksi, nggak punya etika, sehingga sosialisasi kita berantakan dengan teman-teman, kita nggak punya teman. Terus kita merenungkan diri, oh kok aku nggak punya teman sih, gini gitu. Padahal yang salah itu dari diri kita sendiri. Kita yang nggak bisa menyesuaikan dengan apa yang harus kita sesuaikan di sini gitu. Nah itu harus kita sadari, makanya etika ini harus kita ketahui dan harus kita pelajari juga. Jadi harus ya pokoknya ini suatu ilmu, suatu hal yang penting yang harus kita tahu, yang harus kita pelajari dan yang harus kita bukan pelajari aja tapi harus kita praktekkan. Menurut aku seperti itu. Oke, makasih buat waktunya ya Mas Dava dan jawabannya yang sangat membantu untuk para Nikotomo dan teman-teman kita yang sudah berkuliah di Benjep. Oke, buat Nikotomo yang ingin kenal lebih dekat dengan Mas Dava bisa dicek di IG-nya di @davdil, F-nya 2, L-nya 2 pakai E. Oke, nah jangan lupa like, share, dan follow. Mungkin untuk video hari ini sekian sampai sini saja. Sampai berjumpa di Nikoshiki 2022 dan kita akan bertemu di sana dengan Mas Dava sebagai ketua pelaksana dan saya Raihan sebagai CO divisi acara. Oke, mungkin Mas Dava ada dua patah kalimat untuk rekan-rekan Nikotomo. Oke, untuk rekan-rekan Nikotomo aku ada nih 1 atau 2 kalimat yang mungkin aku mau utarakan dari isi hatiku ya. Oke, untuk Nikotomo aku ada sih 1 atau 2 kalimat, yaitu selamat bergabung di keluarga Nikoga, selamat menjalani hari-hari bersama keluarga Nikoga, ya selamat menjalani kehidupan perkuliahan, kehidupan berteman bersama senpai-senpai dan teman-teman sejawat kalian. Semoga
kalian di pendidikan bahasa Jepang ini, di keluarga Nikoga ini bisa menyesuaikan diri, bisa nyaman seperti kalian bersama pasangan kalian gitu. Terus semoga kita bisa bertemu di Nikoshiki 2022 nanti. Dan juga jangan lupa dikerjain tugas-tugasnya biar kalian bisa tenang saat perkuliahan nanti. Udah dari aku, itu aja. Semangat terus. Dan sampai jumpa di Nikoshiki tahun 2022. See you. Oke, makasih Mas Dava kesan dan pesannya. Nah, untuk Niko Temu dicatat ya tadi pesan-pesannya, ditanamkan di hati agar lancar perkuliahannya dan cepat lulus dengan baik. Oke, kalau ada kritik dan saran bisa cek di IG-nya @nikoshiki_fib.ub. Akhir kata saya Raihan, pamit undur diri. See you di Nikoshiki 2022.